Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Happy, tentu saja dalam pelajaran IPA. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat, tetap semangat kan? Oke, baik. Dalam masa pandemi seperti ini memang mengharuskan kita untuk stay at home. Kalian belajar dari rumah dan ibu bekerja dari rumah. Meskipun begitu, kita harus tetap semangat. Oke, baik anak-anak. Pada video kali ini, Ibu akan membahas lebih detail lagi tentang alat pernapasan manusia, yaitu paru-paru. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar alat pernapasan manusia, mulai dari hidung sampai ke paru-paru. Semuanya akan Ibu bahas pelan-pelan satu demi satu. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Oke, kita mulai. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung. Nah, jadi ada dua proses yang terjadi di hidung manusia. Yang pertama itu adalah penyaringan debu dan kotoran yang ikut terhirup bersama udara pernapasan. Makanya di hidung manusia itu ada rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara tadi. Kemudian proses kedua yang terjadi di hidung itu adalah penyesuaian suhu dan kelembapan. Kalian tahu bahwa suhu di dalam tubuh manusia itu lebih hangat daripada suhu di luar tubuh manusia. Nah, maka dari itu, udara yang masuk itu suhunya harus dihangatkan dulu, disesuaikan dulu dengan suhu yang ada di tubuh manusia. Kenapa harus disesuaikan? Agar nanti gas atau udara yang masuk tadi bisa menyebar dengan baik di dalam tubuh manusia. Oke, baik. Itu adalah dua proses yang terjadi di hidung manusia. Sebenarnya udara masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak hanya lewat hidung, bisa juga lewat mulut. Tetapi untuk proses bernapas tidak disarankan untuk menghirup udara melalui mulut. Karena apa? Karena di mulut ini tidak ada penyaringan udara dan tidak ada penyesuaian suhu. Jadi terkecuali nih ya, pada saat-saat tertentu, misalnya nih saat kalian lagi pilek kan hidungnya buntu tuh. Nah, maka kalian biasanya bernapas melalui mulut, itu boleh. Tapi pada keadaan normal di mana kita baik-baik saja, maka kita diwajibkan untuk menghirup udara melalui hidung, bukan mulut. Oke, baik. Selanjutnya, udara pernapasan itu akan masuk ke bagian yang namanya faring. Letaknya di sini ya anak-anak. Apa itu faring? Faring itu adalah pertemuan antara rongga hidung dengan rongga mulut. Nah, itu bertemu di daerah yang namanya faring. Nah, kemudian setelah itu udara nanti akan dimasukkan ke dalam bagian sini yang disebut dengan laring. Nah, tetapi sebelum masuk ke bagian laring, di atas laring ada bagian yang disebut dengan epiglotis. Kenapa ada epiglotis? Karena di leher kita nih ada dua saluran. Ada tenggorokan atau trakea, tempat masuknya udara, dan yang satu lagi ada kerongkongan, tempat masuknya makanan. Karena itu diciptakanlah sebuah selaput yang kita sebut dengan epiglotis, di mana epiglotis ini akan menutup laring saat makanan masuk. Kenapa? Agar makanan masuk sesuai jalurnya, masuknya ke kerongkongan, tidak masuk ke tenggorokan. Apakah berbahaya jika makanan masuk ke tenggorokan? Tentu saja sangat berbahaya. Kenapa? Karena itu dapat menutup saluran pernapasan manusia jika partikel makanan yang masuk itu ukurannya lumayan besar. Tetapi ada mekanismenya di sini. Biasanya nih, kalau kita makan terlalu terburu-buru atau cepat-cepat makannya, maka epiglotis ini belum menutup dengan sempurna atau terlambat menutup. Akibatnya ada beberapa partikel makanan yang harusnya masuk ke kerongkongan, ini malah masuknya ke tenggorokan, masuknya ke laring dulu. Nah, oleh sel-sel laring, partikel selain udara itu pasti ditolak. Maka partikel makanan itu kan ukurannya besar daripada gas ya. Maka oleh sel-sel laring itu akan langsung dilontarkan kembali keluar, ditolak.
Makanya kadang kalau kita makan terburu-buru, kita tersedak, tersembur kembali makanannya. Kenapa bisa tersembur? Karena ditekan, ditolak oleh otot-otot laring di sini. Nah, begitu. Jadi gini, Ibu ingatkan kalau makan pelan-pelan aja ya, karena nanti bisa salah masuk karena epiglotisnya terlambat untuk menutup. Oke, baik. Selanjutnya dari laring, udara pernapasan akan dimasukkan ke tenggorokan. Kalian lihat ini ada saluran yang cukup panjang. Yaitu tenggorokan. Nah, atau biasa disebut juga dengan trakea. Ini letaknya kalau kita berdiri tuh kayak di leher kita sini. Nah, di leher sampai sini. Kemudian nanti tenggorokan ini akan bercabang menjadi 2. Kalian lihat di sini ada cabang 2. Nah, kenapa tenggorokan bercabang 2? Karena paru-paru kita ada 2, kanan dan kiri. Oke, kalian lihat. Cabang dari tenggorokan ini, cabang dari trakea atau tenggorokan ini disebut dengan bronkus. Nah, ada yang unik dari sel-sel bronkus, di mana sel-sel bronkus ini berisi sel-sel yang memiliki silia. Silia itu semacam rambut-rambut halus. Kenapa tujuannya ada sel silia di situ? Karena siapa tahu di udara pernapasan kita itu masuk juga bakteri, kuman, virus, itu akan ditangkap dan dimatikan oleh sel-sel yang ada di bronkus kita. Oke, Ibu ulang. Tenggorokan kita bercabang menjadi 2. Nah, cabang dari tenggorokan ini disebut dengan bronkus. Oke. Selanjutnya, bronkus ini akan masuk ke dalam paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Kalian lihat, bronkus ini akan masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus ini kembali bercabang-cabang sangat banyak. Nah, cabang-cabang dari bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Ibu ulang, cabang-cabang dari bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Dan di ujung-ujung dari bronkiolus ini terdapat kantung-kantung udara kecil-kecil, semacam gelembung kecil-kecil yang disebut dengan alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Alveolus kaya akan kapiler darah, pembuluh darah. Jadi udara yang mengandung oksigen itu nanti dimasukkan ke dalam kapiler darah untuk nanti dibawa ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh oksigennya. Sementara hasil reaksi sel di dalam tubuh kita, hasil kerja sel di dalam tubuh kita itu akan menghasilkan gas buangan karbon dioksida yang nanti juga akan dimasukkan di pembuluh darah di alveolus, ditukar dan nanti akan dihembuskan keluar dalam jalur yang sama seperti udara masuk. Oke, nah kemudian kalian lihat di sini, ini ada dua paru-paru kita, ada paru-paru kanan, ada paru-paru kiri. Untuk paru-paru manusia ini ada sedikit perbedaan antara paru-paru kanan dengan paru-paru kiri. Perbedaannya di ukuran dan beratnya. Kalau paru-paru kanan itu sedikit lebih besar daripada paru-paru kiri. Dan beratnya pun kalau paru-paru kanan sekitar 400 sampai 500 gram, kalau paru-paru kiri kurang sedikit lah. Kemudian paru-paru kanan manusia itu terbagi atas 3 bagian yang biasa kita sebut dengan lobus. Jadi di sini ada upper lobus, middle lobus, dan lower lobus, bagian atas, tengah, dan bagian bawah. Sementara pada paru-paru kiri ini hanya terdiri dari 2 bagian, karena itu ukurannya sedikit lebih kecil. Nah, kemudian untuk melindungi paru-paru manusia, maka paru-paru manusia ini dibungkus oleh sebuah selaput tipis yang disebut dengan pleura. Sekali lagi Ibu ulang, paru-paru manusia dibungkus oleh sebuah selaput tipis yang disebut dengan pleura, selaput pembungkus paru-paru. Nah, di dalam proses bernapas ada lagi satu yang sangat penting peranannya, yaitu otot diafragma. Kalian lihat di sini. Nah, ini adalah otot diafragma. Apa itu otot diafragma? Otot diafragma adalah otot yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Di sini ada otot diafragma dan peranan dari otot diafragma ini sangat besar dalam proses bernapas kita. Di mana peranannya? Kalian lihat. Bentuk dari otot diafragma itu adalah sedikit melengkung ke atas seperti ini. Ini dalam keadaan normal, ya. Nah,
pada bagaimana udara pernapasan bisa masuk ke dalam tubuh kita, itu hasil kerja dari otot diafragma ini. Pada saat tubuh kita ingin memasukkan udara ke dalam tubuh kita, maka otot diafragma ini berkontraksi atau mengencang. Maka posisinya yang sebelumnya melengkung ke atas, pada saat kita menghirup udara nih, otot diawali dengan otot diafragma yang mendatar, dia berkontraksi menjadi mendatar. Mendatar atau berkontraksinya otot diafragma ini akan membuat rongga dada menjadi membesar, paru-paru mengembang. Dengan membesarnya rongga dada dan mengembangnya paru-paru, ini menyebabkan tekanan udara di dalam rongga dada kita, di dalam paru-paru kita menjadi lebih kecil. Sifat dari udara itu akan bergerak dari tekanan besar ke tekanan yang kecil. Karena pada saat otot diafragma kita mendatar atau berkontraksi, ini tekanannya menjadi lebih kecil. Akibatnya apa? Udara dari luar tubuh kita akan masuk melalui hidung, seret, mengisi paru-paru. Nah, kebalikannya, pada saat kita menghembuskan udara, yang terjadi adalah otot diafragma kita akan berelaksasi. Relaksasi atau dia kembali ke bentuk semula, naik lagi ke atas, maka otot dada, rongga dada itu akan mengecil, paru-paru mengempis, dan tekanan udara di dalam dada kita menjadi lebih besar. Yang terjadi jika tekanan udara di paru-paru dan rongga dada kita membesar, maka udara akan keluar dari tubuh kita. Seperti itu prosesnya. Oke, baik, Ibu ulangi sekali lagi ya tentang urutan alat pernapasan pada manusia. Dimulai dari udara masuk melalui hidung. Di dalam hidung ini ada dua proses yang terjadi, yaitu penyaringan debu dan kotoran dan penyesuaian suhu dan kelembapan. Selanjutnya udara akan masuk ke bagian yang namanya faring, kemudian masuk lagi ke bagian laring, masuk lagi ke trakea atau tenggorokan. Tenggorokan akan bercabang dua. Cabang dari tenggorokan ini disebut dengan bronkus. Kemudian bronkus ini akan masuk ke dalam paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus ini bercabang-cabang lagi. Cabang-cabang dari bronkus ini disebut dengan bronkiolus. Dan di ujung-ujung dari bronkiolus ini terdapat katup-katup udara atau gelembung-gelembung udara, kantung-kantung udara maksud Ibu, dan atau gelembung-gelembung udara. Nah, gelembung-gelembung udara inilah yang disebut dengan alveolus, di mana disinilah terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Baik anak-anak, kemudian paru-paru manusia ini ada dua, kanan dan kiri, dan dibungkus oleh sebuah selaput tipis yang disebut dengan pleura. Kemudian yang sangat berperan dalam proses menghirup atau menghembuskan udara itu adalah otot diafragma. Apa itu otot diafragma? Otot yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Itu sekilas tentang alat pernapasan manusia, yaitu paru-paru. Sebenarnya penjelasan tentang paru-paru ini cukup panjang kalau kita belajar di dalam kelas ya. Hanya saja karena ini video pembelajaran, kalau terlalu lama nanti kalian bosan untuk menontonnya. Jadi Ibu persingkat saja seperti itu. Baik anak-anak, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Tolong diperhatikan baik-baik. Pada pertemuan, pada pembuatan video selanjutnya kita akan praktek pembuatan model paru-paru sederhana. Jadi kalian akan memahami bagaimana mekanisme kerja dari paru-paru tersebut. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum.